saya Ciki Padang ya kita Sinaya akan sedikit menggunakan jenis tanaman rempah-rempah yaitu anggrek paneli. Anggrek paneli ini adalah salah satu rempah-rempah kedua termahal di dunia. Harganya kalau basah kisaran 500.000 per kilogram. Kalau kering nyampe 5 juta per kilogram. Itu pun kalau harganya lagi bagus-bagusnya. Kalau ukuran sekarang ya bulan Juli tahun 2020-an cuma nyampai 200 sampai 300 per kilo basah. Kalau keringnya kisaran 3 jutaan, 2 juta 3 jutaan. Untuk saat ini di kebun ini masih tahap penanaman dan pengembangan, belum sampai tahap pembuahan. Nah, selanjutnya kenapa bunga atau tanaman paneli ini berharga mahal? Karena kebutuhannya yang banyak dalam jumlah penanaman atau pertanian di sekitaran kita di Indonesia khususnya umumnya masih jarang gitu, masih jarang yang menanam secara besar-besaran. Lalu ini kenapa nggak ke atas, Kalau ke ini bawahnya? namanya pengaturan sulur naik turun. Jadi fungsinya setelah si alur ini naik, nanti kan dari sini akan keluar akar. Contohnya seperti ini. Ini contohnya. Jadi dari sini, dari mata ruas namanya, ini mata ruas. Kalau ada kerusakan di bagian batang, ini contohnya ya, ini patah, di bawahnya patah. Iya. Jadi akan keluar akar dari mata ruas di sini. Ini keunikan dari tanaman panili. Jika dia patah dari bawah, jadi bisa mengeluarkan akar dari sini. Kenapa itu dikebawahkan? Karena untuk menanggulangi atau menambah daya makan tanaman itu sendiri. Kalau semua ada di atas, nanti si akar ini ngejar ke bawah sangatlah jauh. Kalau ketika ini nih, kalau udah panjang dikebawahin, jadi dari sini dari mata ruas ini ke bawah dekat jaraknya. Jadi nggak harus memakan banyak waktu dan panjangnya akar dari sini. Dan dalam paneli ada empat jenis nama akar, jenis macam akar. Yang pertama dari sini nih, yang namanya ada akar pencari makan. Jadi tumbuhnya dari bawah sini. Yang lain yang di sini dari sini. Jadi akar pertama tumbuh di bawah ini, di bawah media tanam, mencari makan. Terus ada yang kedua, ini akar ini nih, akar pegangan. Dia tugasnya untuk pegangan ke ajar. Ini namanya ajar ya. Jadi beda antara ini dan ini. Ini untuk pegangan si tanaman panili. Ini tanaman ini namanya kalau umumnya adalah gama, pohon gama. Kalau di kita namanya kalikiria. Ini jenis akar yang kedua ya, agar pegangan. Terus ada akar semi pencari makan, yang tugasnya ketika ini putus, contohnya yang tadi. Jadi akar ini keluar dari sini, beda ya. Ini akar pegangan yang atas, Ya. ini akar pencari makan, semi pencari makan. Jadi fungsinya sama dengan yang di bawah ini, mencari makan untuk kelangsungan hidupnya ke atas, membantu mencari makan. Selain membantu, jika ini patah, yang bawah otomatis rusak. Yang ini patah seperti yang tadi Ya. patah, terus yang ini rusak. Jadi ada akar ini membantu untuk tetap hidup si panili. Jadi itu fungsinya, ini dari atas ke bawah. Ya. Jadi dalam perkembangan dan pembuahan maksimal. Beda nanti antara yang
katanya ya beda antara yang di alur naik turun sama alur yang di atas terus gitu, kalau naik terus ke atas. Oke, ini kan udah contoh dari udah yang tumbuh ya, udah tumbuh lama gitu. Ada contoh pas ditanam di waktu 1 minggu nggak? Yang baru ditanam itu ada. Ayo Kita lihat. usia masih dalam 1 minggu atau 1 bulan paling di sini. Ini usia paneli 1 bulanan lah setelah ditanam di media. Kan awalnya paneli ditanam di polybag seperti ini, saat dia akan keluar tunas seperti ini nih contohnya. Dari sini yang bagus itu 2 daun atau 3 daun, contohnya seperti ini 3 nih, 1, 2, 3. Jadi 3 daun langsung ditanam di media tanam. Ini namanya media tanam. Jadi media tanam kalau bisa, ini saya menurut para ahli petani di sini sama referensi di YouTube ya, saya nggak menyebutkan saya sebagai ahli gitu, masih dalam tahap belajar. Jadi kalau bisa menanam paneli jangan di tanah asli. Misalkan tanah asli gini nih, ini tanah asli. Jadi kalau bisa nanam paneli dan polybag seperti ini saja. Jadi yang ini ditutup oleh media, namanya media seperti ini, media. Jadi ini komposisinya adalah kompos ada seperti daun kering, terus pupuk kandang. Jadi nggak real 100% tanah asli gitu. Ada pupuk kandang, ada pupuk organik. Ini pupuk organik. Di sini ada seperti gabah padi yang sudah busuk, terus ada daun-daunan yang udah kering dan semacamnya gitu. Ini di bedeng-bedeng seperti ini karena akar paneli kalau bisa jangan sampai terinjak oleh kita. Jadi kita itu berjalan di sini aja, jangan sampai menginjak ini karena akan merusak akar paneli dan tumbuhnya tidak maksimal. Selain tumbuhnya tidak maksimal karena terganggu akan injakan oleh kita, ada juga jenis-jenis hama tertentu yang akan merusak kelangsungan tumbuhnya ini paneli. Contohnya seperti ini nih. Ini diserang oleh sejenis hama ulat bulu atau belalang. Jadi si tunas seperti ini pucuk akan habis, potong gitu, dimakan oleh ulat. Jadi perkembangannya sangat lama seperti ini. Yang pertama tumbuh itu ini di sini. Nah, ini dimakan sama ulat ini. Jadi untuk tumbuh sepanjang ini akan memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Kalau kita tidak dipelihara, disemprot atau ada anti-antinya yang lain, akan memakan waktu yang sangat lama dan sangat merugikan kita dan paneli ini tersendiri. Ini sisa dimakan oleh hama itu. Contoh. Jadi selain cuma menanam, kita juga kalau bisa harus merawatnya karena akan sangat berpengaruh untuk pertumbuhannya. Cara menanam paneli ini gimana tuh? Cara menanam dari awal ya? Iya, dari awal.
Kita buat contoh seperti ini di sini. Balik lagi kita. Tuh, kita balik lagi guys. Ini luas sekali nih kebun vanili. Kalau betul-betul dari awal ya, ini kata referensi juga dan sama kata petani daerah sini. Jadi kalau kita mau menanam vanili, ini misalkan pohon induk atau bibit ya, bibit. Jadi yang tahap pertama itu si pucuk harus dipotong, pucuk ini nih. Iya. Ini harus dipotong seperti ini kalau mau gitu. Jadi yang bagus untuk bibit 5 meter sampai 6 meter ke sini. Jangan terlalu tua. Jadi cukup 5 sampai 6 meter dan tahap pertama ini harus dipotong. Setelah dipotong tunggu 1 atau 2 minggu. Setelah 1-2 minggu akan keluar ini dari setiap, ini namanya mata ruas. Jadi sini itu akan terjadi hamil, akan bengkak membesar. Jadi sudah membesar kita potong-potong masing-masing 3 ruas. Yang bagus itu 3 ruas ya. Tapi tergantung si petani itu yang akan menanam. Bisa 3 ruas, bisa 4 ruas, bisa 5 ruas, bahkan bisa 2 ruas. Tapi yang umumnya gitu, umumnya 3 yang lebih bagus. Jadi ketika 3 itu yang 2 dikubur di tanah, misalkan ya ini dipotong, ini 2 mata ruas nih, 1, 2 ini kan dipotong. Jadi yang ini daun dibuang, nanti dari sini akan keluar akar pencari makan. Terus dari sini akan keluar ini akan keluar tunas baru dari sini. Contohnya yang udah di dalam polybag udah dipotong ini, tapi sayang ini terlalu tuanya gimana, yang udah disebutkan tadi yang bagus itu cuma 5 meter atau 6 meter. Ini lebih dari 5 atau 6 meter, misalkan 7 atau 9 meter panjangnya, ini udah terlalu tua. Jadi akan lama keluar tunas mudanya dari sini. Ini contoh yang udah kembung atau udah hamil. Jadi si tunas muda itu akan keluar dari sini. Ini cuma 2, cuma dua mata ruas yang ditanam. Jadi 1 dan 2 di bawah untuk keluar akar di dalam media tanam ini. Ini cuma 2. Yang bagus itu kalau bisa 3. Jadi ketika yang ini tidak bisa mengeluarkan tunas muda akibat hama atau patah atau gimana, jadi akan ada tunas yang baru dari mata ruas yang baru, yang ketiga itu kalau bisa. Selanjutnya apalagi yang mau ditanyakan? Balik lagi ke hama ya. Di sini di kebun ini ada berapa hama dan dampaknya seperti apa gitu? Kalau hama di sini selain yang tadi yang udah disebutin itu. Alhamdulillah cuma ada 3 ya. Tadi 3. ada baru 2 ya. Cuma ulat bulu dan belalang, dan yang satu itu lagi, yang satunya adalah bekicot. Alhamdulillah di sini udah gak ada, tapi masih ada tapi jarang ditemukan itu. Sulit mencarinya bekicot. Jadi sama memakan ini juga pucuk. Jadi contohnya itu tuh bisa di zoom, si pucuknya itu udah rampung tuh, daunnya udah kelihatan kan. Daunnya udah dimakan oleh mereka tuh. Itu karena kurangnya pemeliharaan secara sistem semprot. Jadi si pucuk itu habis. Dan yang lainnya itu ada perawatan dipotong kalau misal sistem potong atau sistem stek, agar yang bertujuan untuk membesarkan ini nih, sulur
Ini namanya sulur kan, membesarkan sulur. Jadi ada 2 tahap stek gitu dalam paneli yang saya tahu. Satu untuk memperbesar ini sulur, yang kedua untuk merangsang pembuahan. Kalau yang pertama memperbesar sulur, contohnya seperti ini nih. Nih kan, ini cuma sekecil ini, bisa di sebelah sini. Nah, nih tidak sampai sebesar rokok dari bawahnya. Jadi kita melakukan sistem potong untuk memperbesar batang. Ceritanya ya, ini nih. Di sini kita potong, dipotong, terus keluar tunas baru. Ini masih kecil, kita potong lagi. Ini di sini dipotong lagi, dia itu keluar lagi, dan alhamdulillah kesininya ke atasnya semakin besar. Jadi itu sistem potong yang pertama. Selain itu ada juga nih contohnya, yang mana ya, bilang tadi. Ini contoh lainnya ya, ini dari bawah, ini yang awal sebesar rokok bukan misal, ini bukti ya. Ini sebesar ini, sini. Nah, di sini kita potong, sistem potong untuk membesarkan sulur. Ini lihat aja, ini sekecil ini dan ke atasnya ini. Nah, jadi agak besar dari rokok lah. Yang bawahnya lebih kecil sebelum dipotong di sini nih. Ke bawahnya lihat aja kecil. Dan ke atasnya alhamdulillah bisa agak besar sedikit. Itu untuk sistem potong yang pertama. Kalau yang kedua, sistem potongnya seperti sistem potong mau melakukan perangsangan pembuahan. Jadi di sini, kira-kira di sini atau di sini, namanya kalau nggak salah sistem stressing. Kebanyakan orang sih sebutnya gitu, sistem stressing. Jadi di sini dipotong, jadi akan keluar mata buah. Di setiap mata tunas ini akan keluar buah. Contohnya mungkin di episode selanjutnya ya, video selanjutnya, karena ini belum musim berbuah. Dari sini itu selain untuk mengeluarkan mata tunas baru, akan juga keluar buah dari sini. Mungkin nanti kita beri contoh ya buahnya. Di sini akan keluar buah, dan uniknya atau kekurangannya dari paneli ini, setiap keluar buah, misalkan ini keluar buah nih tahun sekarang, misalnya keluar buah, jadi tahun depannya tidak akan kembali mengeluarkan buah yang ini. Jadi dalam satu kali berbuah cukup satu, nggak bisa mengeluarkan buah yang baru dari sini, tapi akan keluar buah yang baru di mata ruas yang lain. Misalkan tahun ini buah, yang ini gak akan keluar buah, akan bersilangan, tapi yang ini akan keluarnya di tahun yang akan datang. Dan oke ya, itu kenapa ya apa medianya memakai sabut kelapa gitu, dan fungsinya seperti apa gitu kalau memakai sabut kelapa tersebut? Oh, sabut kelapa. Iya. Ini kenapa memakai sabut kelapa? Karena sabut kelapa itu bisa tahan akan panas. Yang pertama ya, jadi tahan kalau musim kemarau itu, akan menjaga kelembaban media tanam ini yang di dalamnya, termasuk akar paneli ini. Kalau tanah biasa kan musim kemarau itu
akan terjadi retak atau kandungan airnya sangatlah minim gitu. Kalau dalam sabut kelapa ini si bawah sabut kelapa ini akan agak sedikit basah karena si air akan tersimpan di sini nih. Contohnya ini nih, akan mengandung air. Basah. Ini basah nih. Mengandung air tuh. Iya. Jadi dalam musim kemarau itu kita gak perlu harus setiap waktu atau setiap hari menyiram ini. Jadi si air udah tersedia di sabut kelapa ini. Iya. Dalam musim kemarau akan menjaga kelembaban. Nah lanjut, ini nih. Kembali ke tempat asal. Dalam media tanam di sini sebelum sabut kelapa udah ada seperti daun-daun kering, pohon gama yang udah kering di sini, pupuk kandang. Jadi sebelum ditutup oleh sabut kelapa, kita persediakan dulu si medianya sebaik mungkin. Tapi kalau bisa yang udah kering atau udah lama, udah terfermentasi secara alami. Jangan sampai si media tanam terlalu panas, karena kalau terlalu panas akan merusak seperti yang tadi di pojok sana. Iya. Si ini kering, putus. Iya. Jadi gak baik lah. Contoh lain ya. Iya. Ini nih. Ini contohnya nih, karena tadinya si medianya terlalu panas atau kurang terurai secara maksimal, jadi putus di sini. Tapi kembali seperti yang tadi, uniknya itu Paneli ini, dia akan keluar akar semi pencari makan dari atas ini nih, terus turun ke bawah, nanti akan mencari makan secara maksimal untuk ke atas, untuk menyalurkannya ke atas. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, kenapa ini tanaman paneli gitu jadi sebuah alternatif yang AA kembangkan untuk saat ini? Alasan saya mengembangkan tanaman paneli ini, yang pertama ya, yang jelas hasilnya agak sedikit memuaskan gitu dari segi nominal. Yang keduanya, belum banyak petani atau warga sekitar sini yang menanam tanaman ini. Terus yang ketiga, uniknya itu tanaman ini membutuhkan campur tangan kita manusia sebagai media pembuahannya. Jadi dia itu gak bisa menjadi buah sendiri kalau tidak dikawinkan oleh tangan kita. Terus ini apa ya, mau nanya satu lagi ya, boleh gak? Boleh. Ya, selain nilai jual yang tinggi, paneli tersebut bisa diolah seperti apa, A? Kalau paneli ini ya, Ya. pada umumnya adalah bahan dasar dari vanila. Selain vanila, bisa juga sebagai bahan baku masakan lainnya seperti sambal dan lain-lain. Terus bahan kosmetik, penyedap rasa, terus parfum juga masuk buah vanili karena aromanya. Tapi ya itu, karena susah dan banyak penggunaannya. Jadi selain itu juga adalah faktor negatif lainnya dari paneli, seperti pencurian buah, pencurian alur. Jadi banyak juga selain manisnya. Iya. Ada negatif dan positifnya ya dari paneli tersebut. Ada segala macam. Tanaman pasti ada. Ada Baiknya dan ada juga ruginya buat tanaman lain gitu. ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa, yang pertama bukan soal nominal atau yang lainnya ya. Kalau bisa yang diutamakan itu manfaat dari video ini. Jadi
kita selaku regenerasi bangsa pemuda jangan sampai lupa akan caranya bertani atau bercocok tanam, karena apapun yang dihasilkan oleh kita, dimanfaatkan oleh kita, itu berasal dari alam. Mungkin sekian, maaf jika ada tutur kata yang salah. Jika ada yang mau bertanya silahkan komen atau langsung DM, bisa juga ke nomor WA. Jika bermanfaat silahkan share, jangan lupa subscribe-nya.